Sedari remaja, Sunarti, pensiunan guru ini, terbiasa menyantuni dan menyayangi anak yatim berkat didikan ayahnya. Sampai saat ini, Sunarti dikenal menjadi ibu bagi ratusan anak yatim di kota Medan. Di usia pensiunnya kini, Sunarti tetap mendidik dan menyayangi anak-anak yatim dan duafa. Sejak tahun 1983, Sunarti rutin menyisihkan sebagian gajinya untuk menyekolahkan anak yatim. Sejak saat itu pula, Sunarti tidak pernah absen untuk memenuhi kebutuhan anak yatim. Sunarti selalu menganggap anak yatim duafa ini sama seperti anaknya sendiri, dengan tidak membeda-bedakan dalam hal apapun. Ia pun mendidik anak yatim dan piatu sama seperti caranya mendidik anak kandungnya. Sehingga anak-anak ini tidak merasa kehilangan sosok orang tua. Pensiunan guru yang satu ini kini menjadi ibu bagi ratusan anak yatim piatu di kota Medan. 3 tahun menjalani masa purna bakti, ia tetap semangat untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak yatim. Siapa dia? Langsung saja kita sapa bersama ya pemirsa, ada Ibu Sunarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya, karena selalu bahagia begitu mengurus anak yatim ya Bu ya. Senang dan mempunyai kepuasan batin tersendiri. Itu yang membuat Ibu setiap hari tetap semangat, energik begitu ya Bu ya. Ibu, saya ingin bertanya, menjadi ratusan bagi tepatnya 100 berapa lebih? 123. 123. Iya. Menjadi ibu bagi 123 anak yatim piatu di kota Medan. Apa yang Ibu rasakan? Apa ya? Senang, punya kebahagiaan tersendiri, kepuasan batin tersendiri. Saya bisa menolong. Bahkan sudah ada yang sudah menikah, saya nikahkan, saya kuliahkan. Itu menjadi kepuasan batin tersendiri. Baik, sekarang kita bicara di awal Ibu Sunarti ini mendirikan Yayasan Yatim Piatu Syawal. Iya, itu awal mulanya orang tua saya. Orang tua saya itu dari saya sejak kecil, sebelum saya ada, sudah setiap Jumat dia menyantunin anak yatim. Zaman waktu itu seperak. Seperak, stalen seperak, sampai ke limper-limper. Jadi saya menyaksikan kalau membaginya setiap Jumat dimasakkan gatot, tiwul, lemet. Jadi saya itu menyaksikan dari kecil. Pernah saya nangis. Anak yatim aja yang dia apa? Begitu. Begitu karena dibilang anak yatim aja yang disayangin, saya nangis. Terus begitu udah dibagi, anak-anak udah pulang, saya di pangkunya di depan teras rumah saya, tepatan di depan itu ada kuburan. Kuburan umum lah, tapi nggak jauh nampak patok-patoknya. Tengok itu kuburan mamanya, bapaknya iem, kan nggak bergoyang, nggak berpindah, nggak bangun. Siapa yang ngasih? Kasihan. Jadi asal nengok kuburan saya kasihan sama nengok anak-anak yang yatim. Sehingga saya jatuh kasihan, sayang. Setiap kali punya makanan ingat anak-anak yatim. Itulah dari kecil saya dipupuk. Nah, akhirnya begitu saya besar disekolahkan saya ke Medan. Jadi guru. Karena lulus, testing lulus, saya ngomong sama ayah. Pak, saya lulus. Alhamdulillah. Udah kamu sujud syukur nak. Udah Pak. Bayarin anak yatim yang sekolah di tempatmu. Tandanya hidupmu berkah, bisa menolong orang lain. Tandanya rezekimu berkah, bisa membantu orang lain. Perbuatlah, bantulah agama Allah ini. Maka saya tertanamlah untuk bagaimana anak-anak bisa dia zikir, doa. Kenapa? Semua umat Islam bercita-cita kalau meninggal, kalau bisa imamnya anaknya. Saya menerobos generasi anak-anak mampu jadi imam. Maka saya buatlah hafalan Allah meridhoi.
niat saya sehingga saya ada madrasah. Saya perbuatlah itu hafalan rami-rami. Berarti dari Ibu waktu itu lulus testing menjadi Iya. guru. Tahun 80. Itulah cikal bakal Iya. menjadi panti asuhan Syawal. Kenapa dinamai Syawal, Ibu? Syawal itu ayah saya. Karena Ibu teringat tadi pesan. Teringat bapak saya. Karena orang tua saya itu, nama itulah memang dia yang menyuruh. Amanah. Nah, amanah orang tua saya bisa saya lanjutkan. Maka saya pegang harus apa yang disampaikan mas saya, suruh bayarin, suruh perhatikan, suruh peduli, suruh keberkahan hidup. Orang yang disenangi Allah itu orang yang bermanfaat Iya. di mata Allah, katanya gitu. Itu Jadi, tahun berapa, Ibu? saya saya buat menhumnya 2010. Tapi itu sudah sebenarnya udah lama. Udah ada 54 orang. Sekarang ini totalnya ada 123. Ini berasal dari mana aja, Bu, anak-anak? Dari lingkungan Di sekitar rumah Ibu? sekitar rumah dan menjarus karena sudah terkenal kalau dia sekolah di tempat saya mendapat bantuan bisa punya tabungan. Nah, ini saya kan tahun 283 tadi anak-anak yatim tadi diundang. Tahun 83 saya kawin. Jadi waktu bayarin anak-anak yatim tadi sudah 17 orang, nggak sanggup saya sendiri karena saya kawin. Karena biaya ini bukan hanya gaji guru. Ya. Saya ngeles privat di rumah dirut Dirut PT Babatu itu 25.000. Dirut Waskita Karya 25.000. Jadi terus dirut Petarnadi. Jadi saya banyak uang bisa bayarin. Nah, begitu 83 saya berumah tangga. Ya. Begitu 83 rumah tangga saya hamil, kan nggak bisa ngeles privat. Ya. Bayarinya gaji guru waktu itu waktu tahun 83 itu, tahun 80 penempatan itu cuma 16.700. Nah, mulailah saya merembet karena sudah tidak lagi ngeles. Bayarinya udah 17 orang nggak sanggup. Saya ngomong sama yang dirut, bantulah Bu. Terus diundang doa ulang tahun. Bu, Ma, aku besok ulang tahun panggil anak yatim, gitu. Akhirnya sampai minta 20, terus akhirnya 40 hari orang nazar apa. Itulah diundang-undang. Anak itu dibawa diundang terus sampai tahun 2010 udah 84 orang. Iya. 54 orang. Dan sampai sekarang hingga menjadi ratusan. Sampai ratusan. Dan Ibu tidak pernah kekurangan. Insya Allah nggak pernah kekurangan. Dan asal udah meninggal orang tuanya larinya tempat kita, sekolah ngajinya. Yang dulu nggak ngaji jadi ngaji. Alhamdulillah, itulah kegiatannya di sekolah, ngaji. Mastab dia kalau dulu, madrasah namanya sekarang. Terus saya buka juga TK, TPA. Untuk pertama kali untuk anak-anak duafa. Anak yatim nggak bayar, anak duafa nggak bayar. Rupanya orang yang mampu pun mau. Karena sistem belajarnya, kegiatan di sekolah itu hafalan rame-rame. Jadi merasa nggak punya beban, senang. Lebih senang di situ, hafal terus pakai mic, menumbuhkan karakter anak berani, berani tampil. Dan akhirnya kemana-mana dia walaupun dia pakai mic senang dan mampu, maksudnya berani. Itulah yang membuat anak-anak itu menjadi betah sekolah di situ. Bahkan ini minta juga tapis, masih minta hafalan. Tapi ya kalau memang dari dulu sudah ada hafalan. Cuman hafalannya itu nggak terfokus mesti juz ini enggak. Juz amma wajib hafal. Terus kemudian Waqiah, Ar-Rahman, apa yang penting-penting yang dibutuhkan apa. Nah, itulah dia. Jadi alhamdulillah anak-anak itu begitu masuk MAN ditanya surat ini hafal. Sudah hafal. Terus jadi imam hafal.
Nah itu tadi ya pemirsa ya. Jadi Ibu Sunarti ini menanamkan karakter berani untuk menjadi imam, gitu, menjadi pemimpin. Memang itu menerobos saya. Kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya ya Bu ya. Iya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Ibu Sunarti, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kini kegiatan Sunarti hanya terfokus pada pendidikan anak-anak yatim. Ia tetap menggunakan ilmunya untuk mengajar di Yayasan Yatim Syawal, Jalan Beringin Jaya, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Yayasan ini didirikan oleh Sunarti sebagai wadah bagi anak yatim yang kurang mampu untuk meraih pendidikan. Di sini, anak-anak diajarkan pelajaran formal, agama, dan akhlak. Bagi Sunarti, akhlak yang baik merupakan kunci kesuksesan seseorang di masa depan. Selain itu, di yayasan ini juga anak-anak yatim dapat belajar ilmu bela diri kungfu yang diajarkan oleh perguruan kungfu IKSPI Kerasakti. Ilmu bela diri ini berguna untuk melatih kepercayaan diri anak, kemandirian, dan keberanian untuk menjadi bekal mereka kelak. Pembangunan yayasan ini juga sebenarnya kan ditopang ada sumbangan dari para dermawan gitu ya Bu ya. Nah ini artinya sebenarnya banyak juga kok masyarakat yang peduli dengan nasib yatim duafa. Menurut Ibu bagaimana? Iya, memang sekarang ini sudah banyak orang menyadari bahkan itu sedekah itu adalah celengan untuk masuknya nanti di akhirat. Di sedekah itu manfaatnya ya. Fadilah sedekah saya bagi buku untuk supaya mempelajari fadilah sedekah itu untuk apa. Dan nanti sedekah itu kan bukan hanya uang. Sedekah itu ilmu juga, membantu juga. Nah, itu. Jadi keberkahan. Kalau mau senang, kalau udah punya kesulitan sedekah. Bahkan ada yang mau minta jodoh sedekah. Amalkan sedekah insya Allah. Terus kemudian ada yang mempunyai ingin keturunan, minta doa, sedekah. Alhamdulillah, udah banyak maksudnya terbukti sedekah doa anak yatim itu banyak yang makbul. Ulang tahun, dari Jakarta dia ulang tahun. Kemari, minta didoakan. Bahkan di tengah kesulitan pun iya. Kita sedekah, Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Jadi memang harus ikhlas dan yakin bahwa nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Sunarti, dari tangan dan didikan Ibu, apakah sudah ada anak yatim piatu yang saat ini sudah sukses begitu, kemudian dia tidak lupa begitu untuk artinya kembali lagi ke panti begitu dan membangun gitu yayasan ini? Ya, namanya anak. Ada yang sukses lupa, ada yang lupa juga. Ada yang lupa juga, tapi namanya manusia. Ya. Ada yang dia sukses tapi ingat. Ini pada umumnya anak-anak panti saya ini yang karena saya sugesti kuat. Anak-anak ini ingat dengan gaji pertama untuk sedekah. Kalau dia dapat gaji pertama, Mak, nggak usah minta lah ya, Mak. Aku kasihkan Bu nanti biar dibagikan sama adik-adik. Sedekah sama adik-adik. Kenapa? Aku dulu waktu menerima senang. Jadi dengan senang itu aku ingin menyenangkan orang itu, Mak. Itu banyak. Rata-rata mereka sukses sudah. Ya ada juga yang nggak sukses. Kalau yang sukses itu memang anak yang baik, nurut, terus makanya saya bilang dari kecil baik sampai besar baik, sukses. Itu sugesti saya. Siapa yang dari kecil sholatnya bagus, taat sama Allah, sayang sama orang tua, hidupnya kaya. Siapa yang dari kecil patuh sama perintah Allah, sayang, baik semua, itu hidupnya sukses. Kalau jadi anak durhaka hidupnya miskin, mau nggak kalian? Nah, itu saya suka. Siapa yang mau hidup sukses dari kecil sholatnya bagus, itu jadi terkenal dengan cerewetnya saya. Jadi kalau orang tuh reuni pernah. Oh mereka buat reuni? Iya, buat reuni. Siapa guru yang paling baik? Ada orang yang gurunya lembut ini. Begitu lah. Siapa guru yang paling cerewet? Berdiri semua. Bu Narti, tapi Bu karena cerewetnya Ibu kami berhasil. Bisa berhasil. Bu, ditunjuknya mobil-mobil berderet. Karena udah pada sukses.
mobil Fortuner, apa aja semua macam mobil. Karena yang didikan polis. ibu yang Itu. tegas tadi. Jadi itulah yang membuat. Jadi mengejar ke tempat saya itu pada umumnya orang tua muridnya, mamanya itu murid saya. Sampai saya bilang kenapa lah jauh-jauh dari Marelan sana ke sekolah kan kemari. Biar kena cerewetnya Bu Nati, biar jangan ngelawan. Nah, karena saya memang lain dari yang lain. Terkenal cerewet, Cerewet, judes tapi untuk yang Yang baik baik. gitu ya Bu. Ngomong-ngomong ada berapa tenaga pendidik, ada berapa guru yang di situ. ada di SMP? Ya. Gurunya 13. Penjaga 1, terus ada guru pembantu, maksudnya guru eskor. Dia kumpunya. Terus nanti apa kalau baca Quran itu kan ke boler ya. Nah, itu dia bantu. Jadi ada 15 orang lah yang diapakan. Ngomong-ngomong Bu Narti berarti karena sudah terkenal kalau Bu Narti ini adalah ibu bagi ratusan anak yatim duafa begitu. Ada yang sampai, mohon maaf, ibu pernah cerita ada seorang ayah yang akhirnya dia sebelum meninggal dia titip anak. Oh, banyak. Ini barusan semalam. Banyak. Banyak. Dia tahu Seperti apa? sakitnya kan sakit kanker. Tahu dia mau nggak panjang umur. Itu panggilkan Bu Narti, katanya kan. Saya datang. Bu Narti, aku titip anak ya Bu, titip anakku. Itu. Karena dia tahu bahwa dia nggak akan lama, kankernya kanker paru. Dan memang tahulah dia. Itu banyak. Terus yang baru meninggal terus langsung lari ke rumah saya. Nangis-nangis, gimana Bu, aku nggak kerja sementara suamiku belanggar. Masih 3 hari, gimana makan anakku? Udah nggak usah takut kok. Nah, itu semalam ini semua. baru semalam, ini 3 harinya. Itu dia bilang, Bu, aku lebih condong, lebih senang, lebih berat aku ke ibu anakku ini masuk. Karena dia udah kanker otak, udah dibelah. Jadi udah dioperasi, mau operasi 2 kali. Aku titip ya Bu, anaknya 3. Makanya tadi datang, saya kasihin beras. Kamu anak, iya Bu, anak si ini. Udah, kamu sudah jadi anak yatim, kamu dapat semua. Baik. Nah, itulah dia. Iya. Itu yang kayak gitu tuh udah banyak. Terus Banyak, ada, udah nggak masak loh Bu. Udah. Yang hebatnya yang kebanyakan ini. Saya kepingin ngasih dia, maksudnya ngasih, kok aku inget dia ya. Rupanya Hati dia ibu nggak tergerak. makan. Hati ibu tergerak untuk memberi. Maksudnya, aku kok pengen mau ngasih Mama si Intan. Saya suruh telepon, aku nggak ada nomor telepon, ada telepon Mama Intan. Sama anak saya, ada mak anak apa? Tolong telepon kemari. Nangis dia, Bu, aku udah 1 hari semalam, kedua hari ini aku nggak masak. Tidak Bu. makan. Itu sering kejadian. Baik. Maksudnya kayak ada gitu. Maksudnya benar saya nggak tahu. Memang Tapi, sudah tergerak hati ibu untuk tergerak. Bu Itu Narti, kita banyak. masih punya segmen terakhir. Kita lanjut lagi nanti pemirsa. Apa kata mereka tentang sosok Ibu Sunarti? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Bu Narti orangnya baik, membantu anak yatim untuk nginap di rumahnya. Belajar tentang pelajaran kaligrafi, terus tulisan indah, diajari doa ramai-ramai agar tidak gugup. Saya mau Bu Narti panjang umur, sehat, agar bisa mendidik kami lebih dari itu. Sosok Bu Narti itu dia orangnya sangat baik. Harapan saya untuk Bu Narti sehat-sehat, panjang umur, murah rezekinya, sehat selalu lah Bu. Bu Narti orangnya baik, penyayang, perhatian sama kami. Semoga Bu Narti sehat selalu, banyak rezekinya supaya bisa membimbing kami selalu. Dari ibu gadis gitu, belum berumah tangga sampai sekarang sudah pensiun. Yang diurusin anak yatim melulu. Dari pengalaman itu dari tahun 1980 sampai sekarang gitu. Apa pengalaman yang mungkin paling membekas di ingatan ibu? Ya tingkat-tingkat anak, ujian untuk saya. Tapi itu semuanya resiko saya. Saya itu mau pergi umroh. Saya nyelengin tiap bulan. Rupanya anak yatim itu, ya namanya anak yatim latar belakangnya banyak. Udah saya sunatkan, saya suruh apa aja, tidur di rumah saya. Apa cuma. Di gondolnya itu, celengan itu.
Oke. Mau pergi umroh Mau saya. pergi umroh. Oke. Terus gitu, astagfirullahaladzim, kok nggak ada mas? Iya, hilang kemana ini, kemana? Nggak tahu mas. Saya hanya berdoa, sholat saya. Ini kok gini ya, siapa ya, siapa? Memang anak-anak kan banyak di situ. Karena waktu itu anak sekolah di tempat saya, ulang makan di tempat saya itu ada 50 orang. Tapi aku yakin bahwa Allah nanti mengganti. Betul. Besoknya datang seorang dokter gigi yang dia langganan anak yatim dan dia tetangga. Bu nanti jadi begini bro, jadi tanggal berapa 27. Terus gitu, Bu Nati ini apa udah berapa? 350 real. Mata uang Arab Mata Saudi. orang Saudi. Ya, sejutaan. Iya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi berangkat Jadi umroh. maksudnya udah nanti ini dari aku. Baik. Jadi ganti Allah lah mudah-mudahan. Iya. Bu Sunarti, sampai kapan Ibu mau menjadi ibu bagi ratusan anak-anak yatim Ya, piatu ini? kalau saya rasanya sampai doa saya panjangkan umur aku ingin mengasuh anak-anak ini sampai aku koridoi, sampai kapan aku kau panggil. Dan kemudian selalu kami doa, ya Allah, hamba-hambamu yang berbuat baik kepada Yayasan Yatim Syahol ini. Balaslah kebaikannya, panjangkan umurnya, berkah hidup awak, itulah. Dan anak cucuku bisa meneruskan itu semuanya. Bu Narti, untuk menutup Selasar Budi kali ini, apa harapan Ibu bagi ratusan anak-anak yatim piatu ini? Ya, semoga anak-anak yatim ini nanti dia kehidupannya tetap takwa kepada Allah, sayang sama orang tua. Karena saya menanamkan agama, memang tentang agama. Jadi dia berbudi pekertinya baik, dia mampu jadi imam karena orang tua mengharapkan meninggal itu kalau bisa imamnya anaknya. Jadi yang saya tekankan mampu dia jadi imam dan mampu dia takwa. Sayang, udah banyak melapor, hanya Bu, anakku alhamdulillah cucuku sekarang sayang kali sama kami. Bu Sunarti, Ya. terima kasih banyak sudah berbagi cerita yang mengharukan sekali. Dari kami mengucapkan terima kasih dan mendapat inspirasi hari ini dari sosok ibu yang tetap energik walaupun sudah purna bakti, sudah pensiun. Sehat selalu ya Ibu ya. Amin, makasih banyak. Banyak yang menggantungkan hidupnya kepada Ibu. Baik. Ya pemirsa, mendedikasikan dirinya untuk menjadi ibu bagi anak-anak yatim. Ibu Sunarti tidak pernah merasakan hilang semangat untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Semoga dari kisah Ibu Sunarti kita dapat memetik sepenggal inspirasi untuk lebih peka melihat sekitar kita. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa.